Amang inang na nihaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, kita pukama parminggota di bagasan sadarion, paite so kita puka, kita pasada marohata di bagasan saat teduh. Amin. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor onom, ayat 5 lalu tuonom.
Di bagasan guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni ton di perbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Hodo na say toktong pature-ture au, palua maau sian musuku, dohot halak namanyo sakau. Pendek nai HP ditontuhon ho umurku, nada adong arti nilolot ningolukku di adopanmu. Tontu mada humson sangombus ho sado jolma, na lobi sian halinu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Di bain hodo anak kaholongan ni rohamu tu toru nitona. Anso di palua akana ni gom-goman nitona. Urupi hami. Anso dohot hami dapotan haluau ni. Jana anso maringanan hami di bagasan harajaanmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 73 ayat 3. Goti nitona di debata tatar surat di 1 Korintus 10 ayat 12. Sanga ise na mangetong dirina togu jongjong dijagahon ia ma anso ulang sanga tinggal ia. Amen. Atong raprim mahita mangidogogo tu debatata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, patuluson naumbar tuhatami. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 72 ayat 1. Tatopoti madosata tujolo di debata martangyang mahita. Ale amanami jana debata nami na di Banua Ginjang. Para siroha na sumurung midahami. Hami perkatutu jana hami topoti dodosa nami. Dohot pangalosyon nami na bahati di jolomu. Tatap hami marhite-hite asini rohamu. Jana sesama dosa nami sa sudena.
harani pakokop ni anak ni haholongan ni rohamu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosata. Dokkom ma tu halaki mga sahon au na mangulu. Tuhan debata nada job rohaku muda mate halak parjahati. Tapi sugari mulak manian ia manadikon akka dosana anso toktong ia mangulu. Asangapan ma di debata na diginjang. Amen. Kita parade endeta jan buku ende akola nomor 35 ayat 2. Atani debata nagabe epistel dita sadarion imana tersurat di Jeremia 31 ayat 7 lalu tu ayat 14. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Di bawah perikop Perjanjian Baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menubusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang dan bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan bajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah epistel pada minggu ini.
Sai parjolo majalaki hamu harajaan ni debata dohot hati goranna. Jadi lehanon niama dihamu nasongoni. Amin. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 295 ayat 1. Tau kumaha por saya tai rimmahi tamandok, au por saya di debata, amanasun markuaso, namano palangi dotano. Au por saya di Yesus Kristus, anak ni debata na sasadai, Tuharta na ditubuhon niton di perbadia, na nanakon ni bujing-bujing si Maria, na manaon par saya ton taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, nitanom, manuat tu bonotoru, ngot sian halak na mate di hari patuluhon, manaik tu bunga ginjang, juguk di siamun debata, amanasun markuaso, mula kia muse siani, manguhumi halak na mangolu dot na mate. Au por saya diton di perbadia, sada parlagutan ala Kristen na badia, pardongan ala Kristen na badia, asesaan ni dosa, angongot ni pamata, dohot hangoluan na somatak. Amin. Masuk mahita tu tangyang pangondian. Tabasada marohata mertangyang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami namarhabangso di Banua Ginjang. Mandok puji-pujian dohot tarimo kasih dohami ali Tuhan tua dopamu di manyugut narion. Siala asi dohot denggan di basam ali Tuhan na pakilalahon di pardani ngulunami. Terlumoi melai Tuhan di pandongan yommu di hami di bagasan nasa tahun bolon 5 tahun 2020. Diramoti hodo hami alai Tuhan diiring riko dolak kanami. Ido alai Tuhan ban bisa hami alai Tuhan tol has tu tahun naim baru tahun 2020 sada. Tuhan tarimo kasih disalutna dengan dibasami. Tuhan pos rohanami. Dina mandalani ada ringulunami hamili Tuhan di tahun naim baru tahun 2020 sadon. Tuhan Yesus tuhodo hai pasahat sudena pardalan ngulunami. Tuhan dang kami boto manang kana masa di pardalan ngulunami tujulan narion. Alai nomor pos niroha do hamili Tuhan natuktong doho Tuhan mangaramuti dan doho dinami natuktong doho Tuhan mangiring-ring lakkanami. Sahat di homa Tuhan sudena panglumiton ningolunamion. Tuhan mudah kami pakilalau doali Tuhan dengan dibasam selama di tahun 2020. Tuhan tarimo kasih dengan dibasami terlungumi ali Tuhan dia kana masa tonga-tonga di bangsa namion. Ima ali Tuhan pandemi COVID-19 na sumarna berlalu dupi ali Tuhan satonga-tonga di bangsa namion. Tuhan disudena akara sabiar rasa kekhawatiran nami ali Tuhan. Tuhan diurupi hodo kami, dipergugui hodo kami. Disialani ali Tuhan pos dorohan nami. Dina mendalani tahun baru tahun 2020 sadok kami ali Tuhan. Tuhan unang luas sami ganggu, unang luas sami mabiar. Pos dorohan nami ali Tuhan Yesus tu hodo hai maporus. Tungholan asin roham do Tuhan natoktong hai pangasahon. Di banali Tuhan asiroham Tuhan. Tatap ma Tuhan bangsod o negara namion. Tuhan, mudah kami ligido Tuhan akan nama sakabarita. Tuhan, kami sebagai jolma biasa Tuhan. Dan tagamut Tuhan nasodong di kami akara sabiar.
Di salanya le Tuhan hatam na mandok. Tuhan dok di hatam na badiay asa unak kami Tuhan mabiar. Asa unak kami le Tuhan ganggu. Alay sa toktong mahami Tuhan marpos ni roha tuho. Di salanya le Tuhan Yesus pos dorohan nami. Sa Europe pergogoy ma Tuhan sudina kapimimpin di bangsa namion. Sian pusat satu daerah. Asa bisa nasida ale Tuhan. Dinalau membain akasada tindakan. Dinalau mengatasi sudina kana masa tonga-tonga di bangsa namion. Tuhan, takas tiboto ale Tuhan. Nunga masay lulot hami ale Tuhan. Nasobisa hami Tuhan. Merapungu mamuji pasangapon guar munabadiay di bagas joromon. Di salani ali Tuhan pos dorohanami di tahun 2000 tahun 2020 sadaon saya humato bainom Tuhan berlalu sudene satonga-tonga di bangsa namion asabi sahami ali Tuhan rak marpungu dohot jemaat nami Tuhan di joromon di dalam mamuji pasangapon guar muda badiai song-songoni mali Tuhan nang ruas ni perlagu tami Tuhan na sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Toktong bahwa Tuhan na masu-masu na sida. Tuhan diaken na kon nami. Na so bisa dopi Tuhan kembali Tuhan tu tempat na masing-masing. Di dalam melanjutkan persikolan na sida. Tuhan mangido kami gomos todo pamu. Tuhan diaka orang tua Tuhan. Leon kesabaran Tuhan. Dina mendampingi akadat na sida Tuhan di bagas marsiajar. Tuhan pos dorohan nami. Tok-toko Tuhan na masu-masu sudena jemaat nami. Mengenai dia Tuhan nasida maringanan postur nami Tuhan Yesus tok-toko Tuhan menjaguhun nasida Tuhan di bagasan menyogot nyari ope Tuhan mangido kami gomos tujolom song-song ni male Tuhan nangkan nakon nami tok-tong mahu Tuhan masu-masu siang tingkat SD TK satu perguruan tinggi tuhodo haim pasah akan nakon nami saya tambah ma Tuhan habis taran habis suhon nasian hoi itu nasida Tuhan dia akan nakon nami nadung markarejo toktong mahu Tuhan na masu-masu na manjaguhon nasida mangnay dia pe Tuhan akan nakon nami markarejo tuhodo haim pasahat Tuhan asa homatong na mangaramoti na manjaguhon posdora nami ale Tuhan na toktong doho Tuhan mangaramoti akan nakon nami Tuhan suang-suang ni male Tuhan di bagasan menyogot narion muda adong ale Tuhan dia karuas di perlagutan nami Tuhan na hurang sehat Tuhan jama Tuhan pamatang nasida lewat Tuhan kesembuhan Tuhan pasu-pasu Tuhan kau obat na pinasahatnya ka dokter Tuhan muda adong jemaat nami Tuhan na di bagasan pergumulan Tuhan lewat kesabaran patuduhot Tuhan jalan keluar di setiap aka pergumulan pos doroh nami ale Tuhan Yesus na toktong doho Tuhan mangurupi kami mangalehon kekuatan mangalehon jalan keluar di setiap aka pergumulan nami manang api Tuhan pergumulan ni keluarga nami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga pos doroh nami Tuhan tok-tok ko Tuhan mangalehon jalan keluarna Tuhan song-songoni male Tuhan nang kana Tuhan nami tuhoro haim pasahat lansia Tuhan tok-tok moho Tuhan na mangaramoti na mandungani manjagohon na sida say leo ma Tuhan panjang ni umur aso tok-tok na sida ali Tuhan marajo ni roha ali Tuhan Tuhan, song-song ni mali Tuhan, nang katetanggan namin ope tuhodo haim pasahat. Leo ma Tuhan inasida roha dami nasian hoi. Asawisa hami Tuhan beribadah tetap Tuhan di joromon. Tuhan, song-song ni mali Tuhan, nang kain nakon na pele Tuhan, dinaso mandapot akasirokap niton di do pele Tuhan. Postura nami ali Tuhan Yesus di tahun 2020 sadaun. Sudena Tuhan akatangiang panggiduan nami sebagai orang tua saya natangonomu jala lehonomu Tuhan tuakan nakon nami aka sirokap ditondi na sesuai tulomoni roham jala sirokap ditondi nama biar marado poko Tuhan tunga saya bahak do Tuhan haim panggido tu ado pamu suang-suang ni male Tuhan nangka pemimpin ni gereja nami pele Tuhan sian pusat sahat tu daerah mangnai dia pele Tuhan maringanan toktong mahu Tuhan nama sumasu sidina kana posomi Tuhan ho matutong na mencukupkan manang Tuhan nadi paperluhon ya kana posomu dina melayani Tuhan mangnai dia pi Tuhan nasida melayani Tuhan Yesus sang-songoni male Tuhan nang parenggulon na pele Tuhan tuhodo haim pasa ale Tuhan manang api Tuhan hami karejo dingulunam si ganu pari
pasupa suma Tuhan sudina perkarijuan nami. Api Tuhan hami ulahon asa mambain sangat marmulia matoktong guar munabadiai. Tuhan Yesus pos dorohan nami di sudena akatangiang elelet nami saina tangyonomu. Stokin naya le Tuhan nang bighon nami ma le Tuhan hatam nabadiai ima nanaing si patol hason ina posomi. Torang rohanak pikiran nami, asamian mahatami di bagasan rohanami, ay hatami do Tuhan nagab kekuatan, nagabi sulu-sulu ni Pak nami, di namandalani ari-ari ngulu nami hami Tuhan di portibion, song-songo ni mali Tuhan nang naposomu, nanaing pasahaton hatam nabadiay, pasu-pasu Tuhan naposomi, tondimi matoktong ali Tuhan nang pergogoy naposomi nilaw pasahaton barita na uli. Tuhan, digijang ni salu na Panginoon nami, sesa jumolos dina kadusa pangalasyon nami, asa tama tumbuk hami ali Tuhan, dinalahu manjagit akadenggan dibasam nagyo pasahatom mudo pedi hami, kami puja yang pasangat mawali Tuhan, di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabege majolo hata ni debata nagabe ojahan dihita lau palagut haultai. Ima na tersurat di Poda 11 ayat 24. Adong do halak na burju mangalehen tapi murmar tambah kayo. Adong do nasun hemat na murma pogos. Amin. Ita parade endeta sian buku ende akola nomor 419 ayat sada do udutna. Ita palagut ma haulta na parjolo dot na paduahon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar baik yang akan kita dengar dalam minggu setelah tahun baru, minggu 3 Januari 2021, tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dialah telah memilih kita seluruhnya dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kami telah juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita meneroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Allah. Marilah kita sambung dengan nyanyian. Dalam minggu setelah tahun baru ini, saya akan mengajak kita kepada sebuah tema, kekayaan kasih karunia Tuhan. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Sebelum saya menguraikan firman Tuhan pada minggu hari ini, izinkan saya menyampaikan salam bagi kita. Kami keluarga besar Haram menyampaikan selamat tahun baru bagi jemaat GKPA Bandung. Kiranya tahun baru 2021 ini Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bisa melampaui virus corona 2019 sehingga kita bisa berkarya kembali dan bisa kita beribadah kembali di GKPA Bandung, Istana Kauliaan, dan bisa kembali bersekutu dengan masyarakat dan bekerja dengan sukacita. Tetapi pun kita harus jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini harapan kita. Dan kiranya semua amang inang jemaat majelis tua di GKPA Bandung terus bersatu padu menuju gereja yang untuk melayani dalam kebersamaan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya boleh menyampaikan dan berbagi tentang firman Tuhan bagi jemaat, walau kita berjauhan jaraknya. Dalam minggu yang pertama setelah tahun baru ini, kita akan mengulas bagaimana kekayaan kasih karunia Tuhan yang akan mengawali arah perjalanan kita di tahun 2021. Ada banyak kekayaan yang luar biasa di dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi sering sekali kekayaan ini tersembunyi dan tidak kita lihat. Bahkan secara umum kekayaan itu bersifat lahiriah saja, sementara. Tetapi kekayaan yang bersifat tahan uji dan tahan lama itu tidak dilihat. Misalnya saja,
kita memiliki rumah, memiliki kendaraan, baik motor, mobil, sepeda, atau kita memiliki uang deposito, atau kita memiliki tanah, perkebunan, sawah, ladang. Itu kekayaan yang lahiriah yang bisa terlihat secara kasat mata. Tetapi kekayaan yang tak terlihat ialah firman Tuhan, keselamatan, penebusan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu tidak bisa kita lihat. Hal inilah yang akan kita bahas dalam minggu ini. Bagaimana kekayaan ilahi, kekayaan kasih karunia Tuhan yang akan menyertai perjalanan kita di 2021. Kalau kita disertai dengan kekayaan yang lahiriah, itu bisa hilang. Rumah bisa terbakar, mobil, kendaraan bisa dicuri, ladang sawah bisa diporak-porandakan batu, dan sebagainya. Tetapi ketika kita punya kekayaan yang tak terlihat, keselamatan, anugerah, keselamatan, penebusan Tuhan, maka itu tidak bisa hilang. Itu akan kita bawa. Ketika kita di dunia, kita memilikinya. Dan ketika kita masuk ke surga kekekalan, kita pun akan terus memilikinya. Kalau kita mengejar kekayaan dunia, kita akan sering khawatir, sering tidak punya banyak. Ketika kita tidak punya rumah, ingin khawatir mau punya rumah. Ketika kita tidak punya kendaraan, khawatir terlambat, khawatir kena utang, maka kita berusaha mencari uang untuk membeli kendaraan. Ketika kita tidak punya makanan, kita khawatir mati, maka kita bekerja keras untuk mencari makanan supaya makan. Ada kekhawatiran. Ketika kita kuliah, kita khawatir tidak dapat, maka kita belajar supaya tamat. Ketika kita sudah tamat, kita khawatir tidak punya pekerja, maka kita mencari pekerjaan. Ketika sudah lumayan umurnya, khawatir tidak punya jodoh, maka dia menikah. Jadi kekhawatiran itu tidak akan pernah berhenti kalau kita khawatir secara dunia. Artinya kita mencari kekayaan lahiriah, maka kekhawatiran akan terus-menerus berada dalam kehidupan kita. Karena supaya kekhawatiran ini tidak begitu menonjol bagi kita, seimbangkanlah dengan mencari kekayaan yang tak kehilangan itu. Ketika kita sudah merasakan selamat, sudah berada bersama Tuhan, maka kekhawatiran kita satu persatu akan gugur, akan hilang. Kalau kita tidak punya rumah, kita merasa senang karena ada Tuhan yang menaungi kita. Kalau kita tidak punya kendaraan, ada Tuhan yang bersama kita, menyertai kita di kala perjalanan. Kalau kita sedang studi, ada Tuhan bersama kita, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Inilah kekayaan karunia Tuhan. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Inilah kekayaan kasih karunia yang akan kita pakai dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang 2021. Ini kita masih masuk pada hari ketiga. Semoga kita bersemangat sama semangat di tahun baru, sampai akhir tahun ini pun kita bersemangat. Pertanyaan kita sekarang ialah siapakah sumber kekayaan ilahi ini? Tentu jawabnya hanya satu. Sumber kekayaan ilahi itu ialah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sumber berkat yang tak kelihatan tadi. Yesus Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memberi kekuatan baru di kala kita bangun, yang memberi kita kesembuhan di kala kita sakit, yang memberi kita kekuatan di kala kita lemah, yang memberi kita harapan di kala kita mulai putus asa. Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber kekayaan ilahi. Itu sebab Allah memberikan anak yang tunggal ke dunia ini supaya kita mendapatkan karunia ilahi itu sebagai sumber kasih karunia itu. Maka terimalah Yesus di dalam kehidupan kita, undangkan dia dalam kehidupan kita, dalam
keluarga kita. Undanglah dia dalam perjalanan kita memulai 2021 hingga akhirnya. Inilah yang penting bagi kita sekarang, bahwa sumber dari kekayaan ilahi itu ialah Yesus. Jadi kalau kita dekat dengan sumber kekayaan ilahi itu, maka dia akan terus-menerus mensuplai kita kekuatan baru, keselamatan, penebusan, dan pertolongan. Artinya, sumber keselamatan ini adalah merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk menjalin hubungan dengan dia, untuk terus berkomunikasi dengan dia, untuk terus mendekat dengan dia, supaya kekuatan kita menjalani 2021 ini tiada habis-habisnya. Ini yang pertama, poin penting yang mau kita lihat. Siapakah sumber kekayaan ini? Dialah Kristus Yesus. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah kekayaan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita? Apa rupanya kekayaan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua? Apa? Ada kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, yang diberikan Tuhan kekayaan ilahi itu kepada kita ialah Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Berarti yang pertama, Allah memilih kita, memilih warga jemaat di KPA Bandung menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita menjalani 2021 ini tidak bercacat, supaya kita kudus, supaya kita mampu menjalani kehidupan kita dengan sukacita. Kalau kita baca tadi ayat yang keempat, dikatakan begini, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan Tuhan itu bukan karena kehebatan jemaat di KPA Bandung, tetapi itu kasih karunia Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang menjadi inisiatif untuk memilih kita. Nah, kalau kita baca di Yohanes 15 ayat yang berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilihkan. Jadi Tuhan yang memilih kita untuk apa? Untuk menjalani 2021 dengan hidup kudus dan tak bercacat. Hidup kudus dan tak bercacat. Hidup kudus maksudnya apa? Kita berada dalam kekudusan, terhindar dari kenajisan, tidak ternodai hawa nafsu, tidak cemar dengan keinginan daging. Tidak bercacat berarti sesuatu yang kita lakukan, baik pekerjaan di rumah, di gereja, di masyarakat, di kantor, di masyarakat, di wilayah swasta dan sebagainya, kita memberi yang terbaik, menolong, bahkan memberi solusi. Itu tak bercacat. Itu pertama, kekayaan karunia yang pertama ialah kita dipilih menjadi anak-anak Allah untuk melakukan perjalanan di 2021. Yang kedua, kekayaan ilahi yang akan ada pada kita diberikan oleh Yesus sebagai sumber kekayaan ilahi itu ialah kita beroleh penebusan. Manusia ini, kita ini adalah manusia berdosa. Walau tanggal 1 Januari kemarin kita sudah mengaku dosa di tengah-tengah keluarga, mengaku dosa kepada ayah ibu, mengaku dosa kepada saudara-saudara, salam-salaman, mohon maaf. Itu baru tanggal 1. Tanggal 2 sudah berdosa, tanggal 3 hari ini sudah berdosa. Artinya kita ini manusia yang lemah, yang sadar hari jatuh di dalam dosa. Kalau kita jatuh di dalam dosa, itu berarti kita butuh untuk ditebus. Itulah Yesus. Maka dia menjadi penebus bagi kita. Jadi kita berdosa, kita ditebus. Itu kekayaan yang kedua. Kekayaan yang ketiga ialah Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Luar biasa. Coba kita baca ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi rahasia Allah itu
tetap menjalani 2021 karena apa? Allah memberikan rahasianya kepada kita. Sebab di dalam Dia kami telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat ini. Keren. Allah memberikan rahasia-rahasianya kepada kita supaya kita menjadi kaya dalam segala hal, dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam karya-karya kita. Yang keempat, kekayaan ilahi apa yang akan kita dapat dalam tahun 2021 dari Kristus Yesus? Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman dan kebenaran Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dimeteraikan. Allah memateraikan janjinya kepada kita. Allah berkata, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Maka jika Allah berjanji dimateraikan oleh Roh Kudus, maka 2021 Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara, menyertai saya, menyertai usahamu, menyertai studimu, menyertai anak-anakmu, menyertai kehidupan. Maka jangan ragu, ketika kita bersama Tuhan Yesus, kita memiliki kekayaan ilahi yang tak berhenti. Bagi siapakah kekayaan ini diberikan? Tentu jawabnya ialah bagi orang-orang yang percaya dan menerima Kristus. Orang yang percaya tapi tidak menerima Kristus tidak memiliki kekayaan rohani. Tapi orang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kepada Dia lah diberikan kekayaan kasih karunia ini. Karena terimalah Yesus, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, secara keluarga, maka yakinlah 2021 akan kita jalani dengan suatu keberhasilan dan sukacita. Apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan? Yang pertama, fokuslah mencari kekayaan ilahi. Fokus mencari kekayaan ilahi. Jangan hanya mencari kekayaan duniawi yang tampak ini. Karena kekayaan duniawi yang lahirnya ini, yang tampak ini akan hilang, akan kita tinggalkan di dunia ini. Toh kita akan berjalan menuju surga tanpa kekayaan. Kekayaan lahiriah maksud saya, tetapi kekayaan rohaniah, kekayaan kasih karunia, penebusan, keselamatan, rahasia yang telah kita terima akan kita bawa ke surga. Itulah harta. Artinya, wariskanlah kekayaan iman kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, karena itulah harta yang luar biasa dibanding harta dunia. Mewariskan harta dunia membuat anak-anak bisa kacau balau, berkelahi, dan mereka bisa kehilangan keselamatan. Tapi mewariskan iman dan karakter Kristus, kekayaan ilahi yang tak tinggal itu, membuat generasi kita akan selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, teruslah mencari kekayaan rohani yang ilahi dari sumbernya, yaitu Kristus Yesus, selama kita menjalani 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara menjalani 2021 dengan mencari kekayaan kasih karunia Tuhan kini sepanjang masa. Amin. Parade endeta sian buku ende akola nomor 80 ayat 2 ita palagut mahaulta na patuluhon.
Papasahan mahal tahu peribata at pasu-pasu matanya mahita. Ali di bata amanang ni kudo ginjang kodo haruan side lengan to sujuan nasanggam. Kami pasahan masih terhenti kami kebihau kami tu. Sejak mai kebe untuk hustus dia lupan. Pasu-pasu jaga-jaga hong. Acu kami pergunahong haulon. Lahu patungkul harajaanmu, ikaw ni parlagutanmu, doon di portibion. Seukat mawanami, marapiti hinatong dimu, at sumur kami tanda selain dahil Tuhan, at sumuring das kami mengkapun terima kasih ko, marapiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Puji-pujian madeho ro di salon di lorona akti madung lehko di hami jami daladingan lau paringkat kon pangalaho pambahingan paimegi pakkateronan pagkukui pasu-pasu mahami sa sudena at cumarong hami nagkatahon hatami doon magkaroon na dinunami sila ng pari pasu-pasu pa ruwas mo PKPA Badung dinalahong mumuti mong nyalahi di tahun 2000 sa daon. Lehen di hari sekarang hari subuh, dinalaku mendalami area Lumuna di tahun 2000 tahun. Lehen di janju pro kesehatan, gugun yang baru berani, at cuma gogo halahi laho, menggunakan karejohon karejo di pesawat itu halahi. Masuk-masuk mah bos perlakuanmu di kapan dulu, yang namanya lo gustu nama orang. Doh tu nama mata bos itu, at cuma hiti hari di tuan lam mergogo halahi. Memuji pasangan perempuan Nabi kembali akan hanya suruh minatoras lahu mengajar-ajari dalam jalahi dan akan musnyaroha yang akan hasimatogang lahu mendalangi kursi depan masuk-masuk mengarai setahun dulu dan akan hukum binagadi dan mahama udah masahi yang akan memotong dan musnyaroha bahasa Tuhan mendungangi hal ini mendalami tahun 2021 atau masih orang Tuhan kami memahami apa yang bersahkan yang menyon mengasahkan Yesus Kristus Tuhan kami anaria manam ini menginjam berbedi yang berkuat roh maharajaan terus memahami soal menginjam soal musik dan mohon leher menyahami para nabi dan kami sudah Tuhan sisa maha dosa kami soal kami menyisa dosa dengan kami dengan dosa di kami ulang pemasuk hari itu bagasan pendugaan tapi perlu memahami siang pangalaman. Atau bulan mahamu di bagasan kami
Jadi kamu mau pasu-pasu siap Tuhan. Di pasu-pasu jangan dijagahon Tuhan di batama ho. Di sondakon Tuhan di batama ho hidup ho jangan asih marohana bidawo. Dialogkan Tuhan di batama ho hidup ho jangan di pasar ho madamena tutun di mube. Amin. Perlakukan di harta di KPA Bandung, kami atas nama keluarga Ramli Harahap, Inang Pendida di Jastina Barat, anak pengamu di DB, dan saudara Desi Tiara Harapun, selamat tahun baru Maria Muslim. Di pas-pas Tuhan Mahita menjalani tahun 2021, lehen bobo kesehatan, dohot angstar habis dohot, aco bisa kita menjalani hari-hari muta tahun 2021. Di pas-pas Tuhan ma akka situa do amanam inang situa do sudah ke majelis nang sudah ke ruas keluar lagu lakta mereka di rumah toba di rumah Tuhan tak cuma jangan sehat jangan bisa memulai akka hamil naposo akka datang naposo masih kau rasa namek mesti mahasiswa di rumah Tuhan ma ak cuma ro mendisu karahi modern karya di persekolahan ak cuma ini hari museo masalah kita bertambah manita ke pasu-pasu. Nang semua kita menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Atau masa kita baru nanti dia harus dia amal nami. Marforas mereka yang berusaha untuk ilokna. Horas. Ami sian majelis GKPA Parlagutan Bandung mendokon. Selamat Tahun Baru 2021. Horas!